Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Davin Sufaramdani dengan NRP terakhir 160. Sini saya akan lakukan course Linux Unhatched. Jadi di sini pertama-tama kita disuruh untuk melakukan komen ls. Komen ini berfungsi untuk melihat isi file dari sebuah directory gitu. Di sini kita coba keluar isi dari direktorinya seperti itu. Eh, oke. Selanjutnya, jadi selanjutnya kita bisa melakukan komen ls jarak atau spasi documents untuk melihat isi dari yang di bagian dokumen sini. Kita coba keluar seperti itu. Jadi hasilnya adalah isi dari direktori di dalam direktori dokumen ini. Oke, selanjutnya ada. Nah, jadi di sini ada komen aptitude. Di sini tujuannya tertulis untuk sebagai sebuah mungkin UI buat manajemen paket gitu. Dan ini di sini ada seperti kayak Easter egg jika kita mengetik komen aptitude dengan argumen mu seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada komen ls tapi dengan argumen min l. Dan di sini fungsinya itu akan menunjukkan sama seperti yang tadi, yaitu list dari file atau folder dalam sebuah directory, cuman ini ada lebih lengkap, ada tanggal seperti tanggal pembuatan, dan kalau nggak salah file-file tersebutnya juga akan muncul ya kalau kita mengeksekut command ini. Itu oke. Jadi komen selanjutnya itu jika kita melakukan command ls lagi tapi dengan argumen min r, itu akan maka urutan yang muncul nanti terbalik secara alfabetikal gitu akan terbalik. Jadi mulai mulai dari Z dulu sampai dengan A pada akhirnya gitu. Dan ini bisa dikombinasikan. Jadi misal jika kita menulis komen ls lalu min l lalu min r, maka keduanya maka sifat atau yang sebelumnya terjadi akan dikombinasikan gitu. Nah, itu selanjutnya di sini kita melihat ada
printing working directory, yaitu sebuah komen di mana tujuannya untuk kita bisa melihat kita sedang berada di direktori mana atau di lokasi mana dari sebuah sistem. Jadi kita coba saja seperti ini. Akan muncul lokasi kita dalam sistem itu di mana saat kita mengetik ls tadi itu juga seperti itu. Nah, di sini saya bisa mengetikkan cd untuk mengubah posisi saya berada dalam sebuah sistem. Jadi misal jika kita ingin masuk ke bagian dokumen, saya bisa mengetikkan cd spasi documents. Oke, bentar harus akurat, harus huruf besar kecilnya jadi coba. Maksud itu sekarang saya berada di dalam file folder documents. Nah, untuk kembali ke atas atau ke sebelumnya lagi itu kita bisa mengetik cd spasi garis miring. Kita kembali ke lokasi sysadmin ini tadi. Nah, untuk kembali ke atas dalam hierarki sistem penyimpanan ini, kita bisa mengetikkan cd ini lagi untuk sampai ke bagian rootnya seperti itu. Nah, di sini kita disuruh kembali lagi ke direktori kita tadi, yaitu di home sysadmin. Jadi kita ketik saja untuk masuk ke sana karena kita sudah tahu yaitu ada nama file seperti itu. Jadi kita bisa saja ketik cd garis miring home sysadmin. Oke, bentar. Eh, oke, sebentar kita coba. Tidak mau ya. Oke, nah, sudah bisa, udah. Oke. Oke, baik. Sini kita suruh lagi untuk masuk ke bagian dari folder sysadmin. Kita suruh masuk ke folder documents. Ini kita udah di sysadmin ya. Kita ketik cd documents untuk masuk ke folder documents. Lalu kita disuruh masuk ke folder school, lalu folder art, dan ini bisa dieksekusi dengan mengetik cd spasi nama foldernya yaitu school, lalu garis miring untuk masuk ke dalamnya folder school tadi ke folder art. Gitu. Nah, jadi bisa kita lihat ini udah masuk ya di yang warna biru ini udah menunjukkan kalau kita masuk di bagian dokumen garis miring school garis miring art. Bisa kita cek kalau mau dengan komen PWD. Oke. Kita cek kita sedang berada di direktori home sysadmin dokumen school art. Itu. Lalu di sini kita dicontohkan untuk kembali ke atas, yaitu misal kita kan sekarang sedang di bagian directory art. Nah, untuk mundur atau ke atas ke folder school, ini kita bisa mengetik cd nah, bisa dilihat kita sudah berada di folder school. Nah, sini juga tunjukkan untuk kembali ke bagian awal dalam artian sebagai user yaitu sysadmin. Jadi untuk kembali ke folder
folder usernya, yaitu sysadmin, kita bisa ketik cd dan dengan simbol ini kita akan kembali ke sysadmin. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini kan kita sudah pernah untuk mengeksekut command ls, yaitu untuk melihat ada isi dari directory di mana kita sedang berada sekarang. Nah, jadi di sini misalnya kita ketik ls, ini muncul file-file yang atau folder yang ada di folder sih ya kalau di sini yang ada di sysadmin. Jika kita ketik ls min l, maka akan muncul versi lebih detailnya. Nah, di sini kita diajarkan untuk sortingnya atau pengurutannya. Jika kita mengetik ls spasi min kita akan mengurutkan file ini dari yang mana dulu yang dibuat seperti itu. Oke, tapi karena ini kelihatannya yang di sysadmin isinya folder aja, mungkin kita coba kembali sedikit ke anggap aja misal ke yang school art, dokumen school art, coba jadi kita misal coba ini bisa dikombinasikan juga. Jadi yang komen untuk mendetailkan tadi dan komen untuk mengurutkan dari waktu yang dibuat lebih dulu tadi bisa. Lalu kita coba dokumen garis miring school garis miring art. Kelihatannya nggak ada apa-apa sih. Oke, emang nggak ada apa-apa. Oke, maaf, maaf. Eh, ini di sini kita bisa juga untuk menambahkan argumen min s setelah ls untuk mensortir eh, yang muncul paling atas itu adalah yang size-nya paling besar. Jadi kita bisa kombinasikan juga dengan yang untuk melihat detail tadi yaitu comment min l atau argumen min l. Seperti ini dia akan ada kombinasi. Oke, itu. Jadi bisa juga mungkin kita kombinasikan dengan komen min r yaitu untuk eh, membalikkan urutan alfabet secara alfabetnya dari mulai huruf terakhir sampai huruf paling awal seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mengetik komen su untuk mengganti user kita. Jadi kita mengganti peran kita sebagai nanti akan menjadi sebuah administrator atau sebuah admin dalam hal ini berjudul root ya. Nah, ya. Sini harus ada passwordnya. Kita ketik passwordnya. Maaf, maaf, maaf.
memang tidak terlihat. Oke. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa usernya berubah dan ini user root ini punya admin. Jadi selanjutnya kita coba execute command yang hanya bisa dieksekut oleh admin, yaitu untuk memunculkan sebuah lokomotif. Nah, itu dia. Oke, sini kita bisa ketik exit untuk kembali ke user sysadmin sebelumnya yang sini bisa kita lihat bahwa sysadmin ini tidak punya izin untuk melakukan mengeksekut command SL yang memunculkan lokomotif tadi. Seperti itu. Nah, sini kita bisa atau bisa sini bisa langsung untuk sekali menjalankan komen komen yang hanya bisa dilakukan oleh admin, itu kita bisa mengetik sudo. Ini fungsinya ya, fungsi sudo. Jadi langsung SL untuk menunjukkan bahwa kita mau mengeksekut SL tadi, yang lokomotif tadi, dan karena itu butuh izin, maka kita minta minta izinnya untuk ini saja, untuk komen ini saja. Jadi kita masukkan password. Nah, jadi kita bisa mengeksekut komen yang hanya bisa dieksekut admin tadi tanpa harus masuk ke admin atau tanpa menjadi admin dulu. Itu fungsinya. Di sini kita disuruh masuk ke folder documents. Nah, baik, kita lanjutkan. Sini saya akan mengeksekut command ls spasi min l spasi hello.exe. Ini tujuannya untuk mengecek permission atau izin dari file ini, apakah dia bisa dibaca atau diubah dan bisa diubahnya oleh siapa. Oke, lanjut. Sini kita akan mengubah izin file. Ini kita sudah di dokumen, jadi tidak apa-apa. Ini sudah kita lakuin. Baik, sebelumnya sini saya coba untuk mengetikkan .hello dot maaf, slash hello .sl untuk mencoba mengeksekusi file tersebut. Oke, ini kita tidak mempunyai izin. Jadi di sini kita coba menambahkan izin untuk user user owner agar ini bisa dieksekusi. Caranya dengan mengetik chmod spasi u plus x untuk menambah izin untuk mengeksekusi, lalu nama file hello.exe.
Oh, maaf, kurang satu. Oke, lalu kita cek lagi agent yang kita punya dengan komen ls min l spasi hello.sh. Jadi bisa dilihat nanti. Jadi sekarang kita coba execute filenya lagi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, oke, ya, kita cek isi direktur ini lagi. Oke, jadi di sini saya akan mengetikkan sudo sound hello.sh. Nah, jadi di sini saya akan memindahkan ownership dari folder-foldernya dari sysadmin menjadi ke user root tadi dengan mengetikkan komen ini ya, sudo spasi chown spasi root spasi hello.sh untuk mengubah ownership file hello.sh. Nah, jadi di sini saya menggunakan perintah sudo untuk seolah menjadi admin atau meminta menjadi admin untuk sementara, lalu perintah chown untuk mengganti pemilikan root untuk kita mengasih tahu kita mau menggantinya ke kepemilikannya kepada root, lalu hello.sh of course filenya itu execute di sini password for sysadmin. Kita execute ls min l lagi untuk mengecek apakah sysadmin apakah kepemilikannya sudah berubah atau belum. Oke, kalau kita lihat di sini sudah berubah. Atau kalau mau lebih detailnya bisa ls min l spasi hello sudah. Oke. Di sini disuruh untuk coba hello execute hello.sh lagi. Oke, kita sudah nggak punya izin lagi karena rootnya yang punya izin. Kita disuruh nyoba kalau kita pakai komen sudo untuk merangkap sebagai owner atau sebagai orang yang berkuasa kalau mempunyai izin sudo untuk oke, dan diikuti oleh perintah eksekusi tadi. Oke, sudah. Jadi suruh ke documents, tapi kita sudah di documents. Oke, jadi di sini saya disuruh untuk execute command cat yang tujuannya untuk melihat isi dari sebuah file. Dalam hal ini kita melihat file animals.txt seperti ini. Jadi ini adalah isi filenya. Oke.
selanjutnya kita disuruh lakukan komen yang sama, yaitu cat untuk melihat isi file tadi kepada file alpha.txt. Oke. Baik, selanjutnya kita disuruh coba komen head, fungsinya untuk melihat 10 baris paling atas dari file alpha.txt tadi. Ini muncul 10 baris pertama yang sama yang tadi. Oke. Selanjutnya comment tail untuk menunjukkan 10 baris paling bawah dari file alpha.txt. Kita kasih alpha.txt setelahnya. Itu. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur untuk dari comment head atau tail tadi kita bisa mengatur seberapa banyak yang mau ditampilkan dengan tambahan komen atau argumen setelah head min n lalu spasi. Sini kita ketik angkanya berapa yang mau didisplaykan kalau di execute. Jadi kita coba 5. Jadi nanti akan muncul 5 baris dari isi 5 baris pertama isi dari file alpha.txt. Seperti itu. 5. Kita lakukan hal yang sama pada tail, yaitu jadi nanti kalau kita execute yang ini akan muncul 5 baris paling bawah dari file alpha.txt itu. Oke. Kita lihat dulu maaf. Sebentar. Saya mau cek dulu ininya. Lagi di documents. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mencoba copy file. Caranya dengan komen cp. Ini lalu kita pasang atau kita ketik directory folder apa ya atau file apa yang mau kita copy. Sini kita disuruh copy garis miring etc slash passwd. Sebentar. Oke, maaf, kita kembali lagi. Kita coba lagi. cp untuk copy files. Kita tulis directory file apa yang mau kita copy. Di sini slash etc slash passwd. Lalu kita spasi dan kita taruh argumen titik untuk menunjukkan bahwa kita mau filenya dipindahkan ke titik di mana kita berada sekarang. Oke, selanjutnya kita bisa ngecek dengan command ls untuk melihat ada apa belum. Oh ini, oke udah, ini. Oke, selanjutnya baik, selanjutnya di sini kita disuruh
balik ke home directory dengan mengetik cd dan simbol ini. Baik. Di sini kita ada komen baru ini yaitu dd. Jadi saya mengikuti ini. Ini fungsinya dalam konteks ini dia adalah untuk mengcopy dan paste buah anggap saja directory atau folder yang besar. Jadi di sini kita komen dd lalu if ini merupakan input yang mana akan dibaca file atau foldernya. Jadi kita suruh inputnya di def/0. Lalu outputnya nanti kita akan taruh di mana ini filenya seperti itu. Itu di tmp/swapx. Lalu selanjutnya ada keterangan untuk block size. Itu sebuah block size yang mau digunakan kurang lebih seperti itu. Sini kita suruh inputkannya 1 M yaitu megabyte. Lalu selanjutnya ada argumen atau comment count. Itu jumlah blok yang dibaca dari input kita tadi yang dari if kita tadi. Enter. Ada 50 blok yang dimasukkan dan dikeluarkan menurut ini. Kurang lebih seperti itu. Misalnya ada komen mv atau move untuk memindahkan file. Sebentar, maaf. Sebelumnya disuruh ke cd documents dulu. Sini kita disuruh untuk memindahkan dengan komen move file people.csv ke folder work. Oke. Lalu bisa kita cek dengan komen ls untuk mengecek isi dari folder work. Oke, sudah terpindahkan. Selanjutnya kita contohkan untuk memindahkan dengan komen mv file numbers.txt lalu letters. Jadi tinggal dikasih spasi aja untuk antara file yang mau diubah. Ini dipindah ke folder school. Lalu kita cek dengan ketik s school. Ya sudah di sana. Jadi kita balik ke sini. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa MV ini juga bisa digunakan untuk merename atau mengganti namanya. Sini saya suruh mengganti nama MV animals. Nah, sini fungsinya adalah copy paste dengan di directory yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Dari awalnya ini animals.txt kita ganti menjadi zoo.txt. Ini sudah nggak ada yang animalsnya, ganti dengan zoo.txt. Jadi
Oke, di sini kita disuruh komen rm. Rm ini digunakan untuk menghapus file reguler. Jadi dalam hal ini kita disuruh menghapus rm jarak hapus file linux.txt. Oke, kita cek dengan komen linux.txt. Oke, sudah nggak ada. Di sini untuk menghapus sebuah directory itu bisa menggunakan atau folder. Dalam hal ini kita bisa gunakan argumen setelah rm yaitu minr. Nah, sini kita disuruh untuk menghapus folder work ini. Nah, jadi setelah ini ketika kita cari dengan komen ls work, itu sudah tidak ada. Kita disuruh ke disuruh ke dokumen, kita sudah komen. Sebenarnya sudah oke. Oh, maaf, salah. Saya suruh copy lagi, tapi password saya sudah sih copy pastenya di file dokumen. Halo. Oke, baik. Jadi di sini kita suruh mengeksekut command grab. Di sini fungsi command grab adalah untuk mencari kata kunci yang kita beri di argumen atau di bagian setelah spasinya ini. Jadi kita mau mencari kata kunci sysadmin, sysadmin, ya. Nah, kita carinya di password. Itu yang kita menuliskan di mana kita mau mencarinya itu di setelah kata kuncinya apa yang mau kita cari itu. Jadi kita coba. Ya, jadi muncul ini ada dari sekian baris yang ada di file passwd tadi itu ada ditemukan kata kunci sysadmin di baris ini seperti itu. Disuruh balik ke dokumen tapi kita sudah di dokumen. Di sini kita disuruh untuk melakukannya lagi untuk mencari grab untuk mencari kata kunci lalu spasi sysadmin kata kunci yang kita cari dan kita cari di file password kita tulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita disuruh untuk mencari kata kunci root. Nah, karena kata root itu bisa sesuatu yang native atau yang memang bagian dari bahasa sistem, maka di sini kita disuruh untuk menambahkan
tanda kutip atau tanda kutip satu sebelum kita mengetik kata root seperti ini. Oke, kita sudah bisa mencari kata root yang ada di dalam file password tadi dengan komen tersebut. Nah, selanjutnya untuk menambahkan semacam kategori tambahan atau filter tambahan, kita bisa execute comment, saya menulis grep lagi, lalu seperti tadi kita kasih tanda kutip dulu. Nah, tapi sebelum kata yang kita cari, kita beri komen itu tanda segitiga ke atas, bukan segitiga sih, panah ke atas. Baru kita ketik kata yang kita cari, kita sini akan mencari root lagi. Nah, ini fungsinya adalah untuk memfilter bahwa yang keluar nanti itu hanyalah kata root yang berada di paling awal dari sebuah baris, seperti itu. Ini dia. Jika kita ulang komennya ini, berarti kita akan mencari sebuah kata kunci, yaitu kata kuncinya root, yang kategorinya hanya ada di sebagai kata paling awal dari sebuah baris di dalam file pas.wd. Coba, lihat. Oke, sini kita suruh untuk mendisplay dulu file ini ya, alpha first text ya. Kita lihat isi filenya dengan komen cat jarak atau spasi alpha first text untuk melihat isi filenya. Jadi itu sudah keluar isi filenya, dan di sini kita lihat. Jadi ini kita suruh nyari kata kunci lagi di dalam file si alpha first text itu dengan comment grep, lalu ditambahi ada tanda kutip, satu lagi lalu R, dan tanda dolar. Ini fungsinya untuk memastikan yang nanti muncul itu adalah sebuah pola pada akhir dari dari barisnya. Jadi yang nanti yang keluar kita mengeksekut ini itu adalah huruf R pada bagian paling akhir dari sebuah baris. Dan ini kita menggunakan komen R dan tanda dolar. Lalu kita tulis filenya di sini alpha first.txt. Oke, sudah keluar. Selanjutnya kita disuruh untuk melihat file txt. Di sini oke, baik. Di sini kita suruh untuk mencari kosakata lagi atau mencari kata lagi. Nah, tapi di sini kita mencari ini saya contohkan dulu. Sini ada R titik D. Nah, ini nanti dia akan muncul sesuatu yang jumlah total huruf atau karakter yang ada dalam tanda kutip tersebut. Jadi karena di dalam tanda kutip tersebut ada 4 karakter, maka nanti yang muncul hanya ada 4 karakter dan yang diawali oleh huruf R dan diakhiri oleh huruf D. Jadi ini sebagai semacam filter gitu ya. Yang muncul adalah huruf atau sebuah kata terdiri dari 4 huruf, yang huruf pertamanya R, huruf terakhirnya D. Jadi kita carinya di red.txt tadi, kita tulis di akhir untuk sebagai tujuan kita mencarinya di mana. Oke, selanjutnya kita
pakai komen grep lagi untuk mencari kata. Sini kita mencari kata yang kategorinya itu hanya empat huruf saja, 4 karakter saja di dalamnya. Seperti ini, kita menggunakan tanda kutip lalu 4 titik spasi untuk memberi tujuannya. Redirect txt. Oke, sudah muncul. Jadi kita suruh menggunakan ininya lagi di password, yaitu ini fungsinya untuk mencari mencari semua kata yang terdiri dari 4 huruf dan berawali R dan berakhiran D. Wait, bener nggak ya? Maaf. Oke, salah. Oh, wait. Sebentar. Harusnya bisa. Sebentar. Oke, kita ikuti anunya saja. Oh, Oke, baik kita em, saya sudah tulis di sini untuk grab mencari kata empat huruf berawalan R berakhiran T di file password. Coba, oke, sudah muncul. Oke, selanjutnya, baik selanjutnya kita menggunakan eh, mencari kata. Dalam hal ini menggunakan tanda kurung ini. Ini digunakan untuk mencari bisa bisa mencari sebuah satu saja karakter atau dalam hal ini kita akan menggunakannya dalam nomor untuk nomor. Jadi misal kita ketikkan ada kurung itu lalu 0 sampai maaf. Sebelumnya kita lihat dulu dengan komen cat file profile.txt. Lalu setelah itu kita cari kata. Dalam hal ini kita mau mencari angka 0 sampai 9. Nanti akan muncul ini komen ini fungsinya untuk mencari atau memunculkan nanti dalam file profile.txt yang mengandung angka dari 0 sampai 9. Jadi semua 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya akan masuk di situ. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ada juga fungsi panah ke atas yang kita masukkan sebelum kita menginput angka yang mau kita cari tadi. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan semua hal selain angka 0 sampai 9. Itu. Nah, selanjutnya juga kita bisa mencari fungsi kurung ini juga bisa digunakan untuk mencari titik. Dan titik karena tadi kalau kita menggunakan titik fungsinya beda ya.
Oke. Ini fungsinya akan mengeluarkan karakter titik yang ada di dalam file profile.txt. Selanjutnya kita suruh keluarin dulu isi dari cat.txt, dari cat.txt dengan komen cat. Jadi kita mau cari kosakata lagi, kita tulis grep kutip RE bintang D. Ini fungsinya untuk mencari kata di mana ada huruf R, E, D yang urutannya seperti yang tertulis di situ, cuman ada ketentuan khusus untuk huruf E-nya, di mana E-nya itu bisa berulang terus atau bahkan bisa tidak ada dan itu akan keluar. Jadi segala kata di mana ada R, ada E atau tidak ada E-nya berapapun dan ada D-nya itu akan keluar. Itu. Selanjutnya R. Oke, nah selanjutnya kita coba lagi untuk menambahkan sebuah ketentuan. Jadi di sini ada komen grep untuk mencari dari kosakata tadi. Lalu dalam ketentuannya yang kita cari adalah sebuah kata yang berawalan R dan berakhiran D. Di tengah-tengahnya ada bisa ada huruf O, bisa ada huruf E, atau bisa tidak ada keduanya, atau bisa ada berapapun huruf O dan E di tengah-tengah kedua huruf tadi itu akan keluar semua. Oke, perintah yang setelah spasinya itu adalah untuk mencari menunjukkan bahwa yang kita cari itu dalam file ret.txt. Jadi nanti yang keluar adalah ini. Oke, jadi ini kita diberi contoh. Jadi misal kalau kita kasih mau cari satu huruf saja dengan lalu ditambahkan bintang setelahnya itu kurang lebih akan tidak terlalu berefek, jadi akan tetap banyak hal yang muncul karena untuk Z muncul sendiri itu opsional, jadi semua kata yang tidak punya Z itu juga akan muncul. Contohnya seperti itu. Jadi juga akan terjadi hal yang sama jika kita ganti Z-nya dengan E, maka semua huruf, semua kata yang dimana mau ada E-nya atau enggak itu akan muncul. Gitu. Setelahnya ini kita coba lagi kalau misal E-nya ada lebih dari satu atau lebih dari satu huruf dalam sebuah kata, ini menjadi lebih berguna karena jika kita execute komen ini nanti yang keluar harus ada E-nya setidaknya satu dan E selanjutnya itu opsional.
Jadi semua yang akan muncul adalah semua huruf, semua, semua kata yang di dalamnya ada huruf E-nya setidaknya satu. Oke. Oke, baik. Jadi di sini ada satu eksperimen menarik jika kita cuman menulis grep lalu kosakatanya saja. Jadi misal kita ketik grep lalu tanda kutip red, tanda kutip, maka dia sebentar, kok maaf, kelihatannya harus kembali ke, oke maaf kita ulangi sejenak. Di sini jika kita komen menggunakan komen grep lagi untuk mencari kosakata, tapi kita tidak memberi direksi di file mana kita mencarinya, maka tidak akan ada muncul apa-apa. Kecuali kalau ada standar inputnya ini, seperti yang ada di website ini, tapi sepertinya saya tidak ada seperti itu, atau saya juga kurang tahu ya. Tapi kelihatannya emang lah mungkin laptop saya yang tidak ada seperti itunya. Oke, jadi setelah itu baiknya kita lanjutkan saja karena tidak muncul juga. Sini kita suruh balik ke home directory dengan menggunakan command cd dan spasi tanda itu. Selanjutnya, oke jadi kita disuruh, oke baik lanjut. Selanjutnya kita di sini command su untuk eh, sub- ini fungsinya untuk mengganti akun atau user kita, kita akan menjadi root atau sebagai administrator, sebagai adminnya. Ini ada passwordnya. Nah, ini untuk pengaman. Nah, sudah terlihat, sudah ganti usernya. Nah, jadi di sini kita disuruh mengetikkan shutdown. Nah, untuk ini fungsinya untuk mematikan sistemnya ya. Cuman ini virtual machine, jadi ini nggak akan mati. Oke, baik. Oke, saya kembali lagi. Oke, kita disuruh ketik itu untuk melihat eh, alamat waktunya si virtual machine ini. Nah, jadi keluar waktunya, formatnya seperti ini dalam satuan UTC. Nah, jadi kita
jadi kita dicontohkan untuk comment shutdown, lalu spasi dan ditambahi komen atau tambahi argumen 01.2. Ini fungsinya untuk mematikan mesinnya itu, tapi diberi waktu atau disetting untuk matinya itu pada jam 1:51. Nah, fungsi argumen lainnya yang ada itu juga adalah, misal kita ketik shutdown sini untuk fungsi untuk mematikan mesin, lalu kita beri tanda plus. Ini nanti akan bekerja sebagai hitung mundur dalam satuan menit. Jadi misal kita kasih plus 2, maka ini akan mematikan mesin dalam hitungan mundur dalam 2 menit. Seperti itu. Lalu kita juga bisa memberi pesan jika kita klik spasi, lalu kita titik 2, isi pesan sini goodbye world, misal kita tutup, maka akan keluar pemberitaan bahwa sistem akan mati dalam 2 menit. Seperti yang kita ketik tadi, ada pesan juga goodbye world. Ya sudah. Baik, selanjutnya di sini kita disuruh mengexecute command if config. Sini fungsinya adalah untuk mengeluarkan informasi terkait network atau sinyal, network jaringan, informasi jaringan yang ada di dalam mesin ini. Seperti itu. Kita enter, akan keluar informasinya terkait jaringan yang ada. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh comment ping untuk melihat ping kita, mencari informasi ping. Nah, sini ada tambahan jika tambahan komen atau argumen jika kita spasi lalu min C. Ini akan membatasi jumlah ping yang akan dikeluarkan oleh mesin untuk yang akan didisplaykan mesin ke kita. Jadi, jika kita ketik misal min C spasi 4, ini akan mengeluarkan mesinnya akan mengeluarkan ping sebanyak 4 kali, mengeluarkan informasi ping sebanyak 4 kali kepada kita. Nah, sini kita ketik spasi lalu kita ketik IP address kita. Ini. Nah, ini memang ada sedikit kesalahan teknis, ada 2 kondisi, dan kebetulan mungkin ini terkait laptop saya atau jaringan saya, tapi sisa pingnya tidak bisa keluar, tidak apa-apa. Lalu kita disuruh exit, keluar dari akun root, kita kembali ke akun sysadmin dengan command exit. Oke, baik, selanjutnya sini kita pakai command ps untuk memperlihatkan proses apa saja yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi di terminal. Nah, ada ekstensi atau komen tambahan untuk mungkin memperdetail atau malah memperluas, yaitu kalau di sini yang ada di sini itu ps spasi min e. Ini fungsinya untuk memperlihatkan proses yang terjadi pada seluruh sistem saja, jadi bukan hanya pada terminalnya. Itu akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahi lagi ps spasi min e f. Nah, tambahan f-nya di sini itu untuk
menambahkan lebih banyak detail di dalam outputnya, termasuk opsi dan argumen. Seperti itu. Oke. Ini kita harus pakai kekuatan admin untuk ini, jadi kita harus pakai sudo untuk memperoleh kekuatan admin, lalu kita disuruh untuk mengetik ini. Nah, sini fungsinya adalah untuk mencari paket atau sebuah software atau aplikasi semacam 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 pemasangan seperti itu. Eh ya, kita harus sudo. Jadi kita tunggu beberapa menit ya. Saya akan skip sampai sudah selesai. Oke, jadi di sini prosesnya sudah selesai ya. Dengan komen sudo spasi apt slash bukan slash apt garis get update, kita mendapatkan output berupa list package atau software yang available yang ada. Ini kita uh, oh, maaf. Ini kita mencari di bagian dari list yang sudah kita cari itu, yang kita temukan dari komen sebelumnya, kita bisa cari dari yang sudah kita temui, kita bisa cari keyword yang kita mau. Dan komen ini apt cache spasi search spasi kata kuncinya tahu. Ini kita akan menunggunya lagi sebentar. Oke, baik, sini sudah ditemukan softwarenya Kausei namanya. Oke, ini kita akan melakukan instalasi. Oke, jadi di sini kita perlu hak admin, jadi kita minta hak admin pakai sudo spasi lalu spasi, lalu kita akan menjalankan komen apt get spasi install Kausei untuk menginstal aplikasi atau software Kausei tadi. Oke, ini masih menunggu lagi ya, dan saya juga harus menginput password ya setelah ini, jadi kita skip saja ke bagian di mana itunya sudah terjadi. Baik, sini sudah terinstall software Kausei-nya. Hehehe. Jadi sini untuk karena software sudah terinstall, jadi bagian dari softwarenya itu adalah kita bisa menggunakan komen Kausei untuk menjalankannya. Jadi kita ketik aja Kausei. Nah, jadi karena program ini itu untuk mengkonfigurasikan sapi berbicara. Jadi kita bisa menginput apa yang kita inginkan si sapi itu bicarakan. Jadi misal kita sesuai template aja lah ya. Kita di sini kita input dengan tanda petik, kita ketik isinya. Ini. Nah,
Jadi outputnya adalah sapi berbicara, uh, mengeluarkan berbicara seperti apa yang kita tuliskan sebelumnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan komen apt garis get uh, apt garis get lalu dengan keterangan tambahan setelah spasi yaitu update untuk mengupdate list atau mengupdate software-software yang ada sebelumnya tadi. Oke, jadi kita harus menunggu lagi ya seperti tadi. Oke, sampai ketemu saat sudah selesai. Oke, jadi sini sudah selesai untuk update-nya. Nah, untuk memasang update yang sudah ditemukan ini ke software-softwarenya, kita menggunakan perintah sudo. Oh, maaf, sebentar, belum. Eh, Oke, maaf, sekarang sudah. Oke, kembali. Lagi, setelah kita update, setelah kita mendapatkan update yang ditemukan, eh, kita harus, kita harus, kita harus memasang updatean tersebut. Pembaruannya harus kita pasang caranya dengan ketik sudo spasi apt garis get lalu spasi upgrade ini. Dan sekarang kita tunggu lagi. Oh wait, oh, maaf. Oh, nah, oke, itu atau memasang semua updatean yang sudah kita temukan sebelumnya ke software-software itu. Oke, baik. Jadi di sini setelah kita menunggu, nanti dia akan memproses dan pada saat ini sudah terinstall semua update yang kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghapus aplikasi Kause tadi yang kita gunakan seperti ini. Jadi fungsi komen ini adalah untuk menghapus aplikasi Kause yang tadi. Enter saja dan kita tunggu lagi. Oke, nah jadi di sini setelah em, mereka memproses proses uninstallnya untuk menghapus softwarenya, kita diberi prompt untuk menanyakan apakah kita mau lanjut atau tidak. Jadi kalau lanjut pencet Y, kalau tidak lanjut atau batal pencet N. Ya, jadi kita di sini pencet Y. Oke, kita tunggu lagi sekarang. Oke, baiklah selanjutnya sini kita akan mengetikkan ini nih uninstallnya sudah selesai, kita akan mengetikkan passwd. Ini fungsinya adalah untuk mengganti password dari user yang sedang kita gunakan. Jadi di sini kita akan mengganti password sysadmin. Nah, jadi kita harus menginput password kita dulu. Ya, password yang sebelumnya sudah kita gunakan dulu. Nah, kita bisa ketik password barunya. Kita ketik saja. Enter. Ini harus nunggu lagi. Sebentar. Oke, jadi setelah saya ketik passwordnya sudah bisa. Nah, selanjutnya jadi kita sebagai user kita disuruh untuk melihat informasi atau statusnya dari password kita dengan mengetikkan passwd spasi minus spasi sysadmin.
Maaf lanjut. Untuk menampilkan status informasi dari passwordnya sysadmin ini kita akan mengetik passwd min s besar spasi sysadmin. Oke, seperti itu. Jadi kita disuruh untuk menggunakan command su untuk pindah akun ke akun root atau akun admin. Ini kan ada password. Kita ketik passwordnya. Sudah pindah ke akun root. Lalu nah, di sini kita praktek untuk mengubah passwordnya user sysadmin. Um, Oke, seperti itu. Password spasi user yang pengen kita ganti passwordnya, lalu kita ikuti serangkaian untuk itu. Lalu kita ketik exit, maka kita akan kembali ke user sysadmin seperti itu. Oke, selanjutnya kita suruh kembali ke dokumen. Tadi suruh lihat isi food.txt. Oke. Oke. Jadi di sini kita akan memindahkan isi dari food.txt. Isinya kita pindahkan ke file new filel.txt. Ini. Lalu kita sekarang bisa cek di filenya new filel.txt bahwa isinya sudah pindah, jadi kita sama aja seperti copy paste isi food.txt ke new filel.txt. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengeluarkan output kata-kata di terminal, yaitu di CLI-nya ini. Jadi kita bisa aja ketik echo spasi tanda kutip 2, lalu pesan yang mau kita keluarkan, lalu tanda petik 2. Oke. Oke. Nah, jadi sini kita suruh ngecek lagi di yang new filel.txt, isinya sama seperti tadi. Nah, sini kita akan merewrite atau menuliskan ulang dengan perintah echo. Ini untuk menuliskan ulang, lalu kita spasi, kita tanda kutip 2, lalu kita tulis pesan yang kita mau
isikan, beri tanda-tanda lebih besar dari ini ya. Ini untuk memerintahkan bahwa dia akan bahwa yang kita tulis barusan yang ada di dalam tanda kutip akan kita masukkan ke file newfilel.txt. Jadi ketika kita cek cat spasi newfilel.txt, maka akan keluar isi yang baru saja kita ketik dan bukan yang sebelumnya. Oke. Oke. Nah, untuk agar tidak rewrite atau terbuang yang sebelumnya, kita bisa saja menambahkan tanda lebih besar darinya. Jadi akan ada 2 kali lebih besar dari, lalu spasi, baru file tujuan kita. Nah, itu bisa kita cek lagi isi dari newfilel.txt pakai cat, lalu sudah keluar. Nah, selanjutnya, di sini kita ada suruh mengetik komen vi spasi file txt. Nah, jadi kita ini sama saja seperti membuat file .txt baru dengan komen tersebut. Kita sini bisa menulis atau enggak. Oke. Di sini yang disuruh sih ini aja ya. Lalu kita disuruhnya diikuti dengan mengetik komen untuk keluarnya. Nah, yaitu .2 Q tanda seru. Nah, ini akan mengembalikannya ke posisi sebelumnya, yaitu ke dokumen lagi. Nah, sudah tamat semuanya ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.